pendengar radio, khususnya anak-anak yang sekarang duduk di kelas 6 SD di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk belajar bersama melalui radio kesayangan kita, Radio Tuntung Pandang. Siaran ini terselenggara atas kerjasama antar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dalam program yang dinamakan Badata, yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada dua sesi. Sesi pertama, muatan pelajaran PPKN kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 dan 4. Dan nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua, dari pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Baiklah, kita masuk ke sesi pertama. Yang akan menjadi penyaji materi pada sesi pertama adalah Ibu Lutfiah HKS SPD yang merupakan pengajar di UPTD SD Negeri 1 Angsal. Dan selaku host di acara ini adalah saya sendiri, Ibu Reni Kurniawati SPD, yang juga merupakan guru di UPTD SDN 1 Angsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pia. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Reni. Alhamdulillah dalam kondisi sehat tentunya hari ini. Dan saya berharap semoga Bu Reni juga dalam keadaan sehat, supaya kita bisa menemani belajarnya anak-anak SD di Kabupaten Tanah Laut, walaupun hanya mendengarkan suara kita melalui radio. Semoga aja tetap semangat ya. Amin. Yuk anak-anak, ayo tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi tentu kita tetap harus mensyukuri karena kita masih diberi kesempatan belajar walaupun tanpa tatap muka. Iya, benar. Masa seperti ini memang tidak pernah terduga sama sekali. Bahkan dari kita sekolah SD dulu ya Bu, namanya sekolah ya tatap muka kan ya Bu? Iya, benar sekali Bu Pia. Saya merasa juga sangat rindu sekali ingin bertatap muka dengan anak-anak kita saat belajar, rindu canda mereka, rindu curhatan teman-teman di kantor ya Bu, saat menghadapi anak-anak di kelas. Ya rasanya sekarang rasa ada yang kurang ya Bu Pia ya. Iya, benar sekali. Tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Amin. Oke, baiklah. Untuk keadaan sekarang yang harus selalu kita ingat, kita harus menjaga kebersihan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya kan Bu ya? Benar sekali. Dengan menjaga kesehatan, kebersihan, dan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak, harapannya kita akan terhindar dari COVID-19. Iya. Baiklah. Kita mulai saja pembelajaran kita, Bu Pia. Silakan Bu Pia. Ya, terima kasih Bu Reni atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut maupun para pendengar setia Radio Tuntung Pandang Playhari. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Harapan Ibu, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya. Nah, supaya anak-anak bersemangat, Ibu akan mempersembahkan beberapa pantun untuk anak-anak semua. Boleh didengar ya Bu Reni? Oh iya, pastilah. Sekarang Bu Pia. Burung Garuda terbang menembus awan, matanya tajam bagai permata. Negeriku yang cantik dan menawan, Indonesia tanah airku tercinta. Wah. Rumah di sawah disebut saung, menunggu padi sambil bernyanyi. Semangat cinta tanah air telah bergaung, memenuhi segenap penjuru negeri. Mantap. Iya. Ayah mengajak aku pergi, ada anak jatuh ke kali. Cobalah tengok produk dalam negeri, bahannya bagus, indah sekali. Wah, mantap pantunnya Bu Pia. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Ya, itu tadi pantun tentang cinta tanah air dan cinta produk dalam negeri. Karena hari ini materi kita mengenai globalisasi dan cinta tanah air dan juga mencintai produk dalam negeri. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya,
dan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menelaah keberagaman ekonomi masyarakat. Oh iya Bu ya. Apa sih Bu yang dimaksud keberagaman ekonomi masyarakat di Indonesia? Nah, bagus sekali pertanyaannya nih. Keberagaman ekonomi sering kita dengar ya, tapi kita lupa nih maksudnya apa, atau mungkin tidak bisa merincikan kira-kira apa maksudnya. Nah, keberagaman ekonomi itu adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda. Kegiatan ekonomi tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, seperti agraris, industri, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali nih Bu. Terus Bu, apa saja contohnya di kehidupan masyarakat Bu? Banyak sekali nih Bu Reni. Nah, baiklah Bu Reni, adapun contoh keberagaman ekonomi di Indonesia bisa dilihat di lingkungan terdekat kita. Ada banyak sekali profesi yang kita jumpai. Profesi yang ditekuni masing-masing orang itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Misalnya saja nih, tetangga Bu Reni ada yang bekerja sebagai guru juga. Iya, ada lagi tetangga yang lain bekerja sebagai pedagang mie ayam. Yang lainnya ada yang bekerja sebagai pedagang kayu, peternak ikan, petani, penulis, buruh di perkebunan sawit, dan banyak lagi yang lainnya. Profesi yang bermacam-macam itulah yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Wah, bertambah nih Bu pengetahuan kita mengenai keberagaman ekonomi di masyarakat. Dengan keberagaman ekonomi ini Bu Pia, itu semua kebutuhan kita tercukupi ya kan Bu? Iya, benar sekali Bu Reni. Bayangkan nih, kalau profesi di satu desa saja semua sama-sama petani. Ayo coba, tidak ada yang menjadi pedagang sembako, tidak ada yang menjadi guru, perawat, atau juga pedagang es kelapa yang biasanya kita mampir. Iya, iya benar. Tentunya kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka kesejahteraan pun sulit untuk ditingkatkan. Kita harus memiliki sikap yang positif terhadap keberagaman tersebut. Selain saling menghargai dan menghormati, bangga memakai produk dalam negeri juga merupakan contoh sikap positif terhadap keberagaman. Wah, kebetulan nih Bu Pia, sepatu yang saya pakai hari ini itu produksi dalam negeri loh. Wah, itu dia contoh mencintai produk dalam negeri sendiri. Ini satu contoh yang sangat real, nyata ya terlihat. Ngomong-ngomong, nomor sepatu Bu Reni berapa ya? Wah, sebenarnya mau kasih kado ulang tahun Bu ya? Makanya kalau sama mungkin saya bisa pinjam sepatu Bu Reni nanti. Aduh, saya kira mau kasih kado ultah nih dari Bu Pia. Kan yang baru ultah anak Bu Reni kemarin. Aduh, oh iya Bu Pia. Rasa bangga nih Bu Pia kalau kita menggunakan barang buatan dalam negeri. Harusnya itu kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan Bu Pia? Iya, benar sekali Bu Reni. Misalnya nih, kan di Kalimantan Selatan ini terkenal dengan sasirangan. Iya, betul. Maka alangkah lebih baiknya kita menggunakan kain sasirangan asli produk Kalimantan Selatan. Karena banyak sekali kan sekarang ini kain sasirangan dari printing yang berasal dari negara lain dengan harga yang jauh lebih murah mereka jual. Oh iya, tapi kualitasnya kan pasti beda kan Bu dari produk aslinya? Iya, pasti dong itu. Tapi kan biasanya yang lebih murah biasanya lebih menarik. Produk kain lain sasirangan juga ada batik asli dari Pulau Jawa. Nah, kita juga bisa menggunakan batik walaupun kita orang Kalimantan Selatan. Iya Bu Pia, itu anak saya juga sering itu suka sekali memakai batik. Bahkan sekarang kayaknya motifnya itu sudah banyak ya Bu Pia ya? Iya, Bu Pia ya? Iya, sangat berinovasi, ya? Iya, bervariasi, benar. Iya. Sekarang tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tapi juga ada tas, dompet, sendal, bahkan topi dari kain batik Jawa maupun sasirangan sudah banyak. Oh iya, banyak itu saya lihat itu di pasar-pasar itu produk-produk dari bahan-bahan yang terbuat dari baik itu batik maupun sasirangan. Iya. Aduh, jiwa shopping saya ini jadi bergejolak nih. Iya, kita sama ya, kan barengan biasanya. Benar sekali. Saya sangat menyukai produk dalam negeri. Selain produk dalam negeri, sekarang tidak kalah dengan produk impor.
kita juga membantu para pengrajin kain untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Iya, benar sekali. Juga dengan begitu merupakan perwujudan pelestarian warisan bangsa Indonesia agar tidak diakui oleh bangsa asing. Ya kan? Oh ya, begitu. Benar itu Bu. Coba kalau kita lupa dengan produk dalam negeri, kita bangga menggunakan barang impor, malah nantinya mereka yang mengakui produk dalam negeri kita. Iya, Seperti benar yang tadi kan sekali. contohnya itu yang ada yang di apa di negara mana itu? Iya. Yang sasirangan di hampir diakui negara lain kan? Benar sekali. Iya. Iya, Bu Reni, sudah pernah terjadi kan sebelumnya. Iya, batik juga hendak diakui oleh negara tetangga. Iya. Sedih kan kita kalau warisan bangsa kita malah diakui oleh negara lain? Iya, benar sekali Bu. Aduh, habis gajian ini enaknya kita belanja produk dalam negeri. Benar sekali. Oke, kita lanjutkan lagi Bu Pia. Nih Bu Pia, sikap positif lainnya Bu Pia selain bangga menggunakan produk dalam negeri, apa lagi tuh Bu? Nah, Pertanyaan yang bagus nih Bu. Banyak sekali ya sikap yang bisa kita lakukan mengenai keberagaman ekonomi ini. Misalnya, mulai kita yakinkan diri kita kalau produk dalam negeri itu memiliki kualitas yang sama, bahkan lebih bagus dari produk buatan luar negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat dapat terlaksana. Selain itu, sikap positif yang dapat kita bentuk adalah menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Benar Bu, banyak sekali dampak positif yang dapat terjadi dengan Iya, sikap benar positif sekali. kita terhadap keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Iya, betul. Semua itu mencerminkan bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Kalau kita saja suka dengan produk negeri sendiri, mungkin akan menumbuhkan minat keluarga asing untuk menggunakan produk asli Indonesia. Wah, betul sekali itu Bu. Walau produk dalam negeri terkenal di luar negeri, pendapatan negara akan pasti meningkat dan warganya juga pasti akan sejahtera. Iya. Apa ya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara agar produk dalam negeri disukai di negara lain, Bu? Iya, banyak sekali ya. Salah satunya nih contoh media sosial kan semakin berkembang pesat saat ini. Iya. Apalagi musim pandemi begini, kita sering di rumah saja. Ya, paling banyak kita megang handphone kan ya, Bu Ren? Iya, betul sekali. Bisa lah ya kita upload foto kita saat liburan sebelum masa pandemi dulu dengan menggunakan tas sasirangan dengan gaya keren kan jadinya lebih menarik. Oh, di mana ya kira-kira beli tas itu? Iya. Juga itu Bu. Sambil nyelam minum air ya Bu. Iya, benar. Mereka kalau minat bisa langsung order tuh sama pedagang online ya kan Bu? Iya. Mungkin ada yang pesan akan kita sampaikan sebelum kita akhiri sesi ini. Silakan Bu Pia. Iya, terima kasih Bu. Pesan saya kepada anak-anak semuanya, mari kita cintai produk dalam negeri, saling menghargai apapun profesi orang tua kita. Sayangi mereka karena apapun profesi orang tua kita, pastilah tujuannya untuk masa depan kalian semua. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan cepat percaya pada informasi yang tersebar karena bisa saja itu hoax semata. Itu saja pesan yang saya sampaikan, Bu Reni. Iya, terima kasih Bu Pia atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tanah Laut, semoga tetap semangat ya. Selamat bergabung kembali di sesi kedua acara kita hari ini. Masih di Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada kesempatan ini, kita akan kembali belajar bersama Ibu Reni Kurniawati SPD sebagai penyaji materi pembelajaran hari ini, dan saya sendiri Ibu Lutfia Kasa sebagai moderatornya. Assalamualaikum Bu Reni. Alhamdulillah kita masih sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua warga Tanah Laut juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dan diharapkan kita selalu menjalankan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar saat kita beraktivitas. Ingat pesan Ibu, harus memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Iya, benar sekali Ben. Apalagi saat ini kita sudah memasuki masa adaptasi baru atau terkenal dengan new normal ya Bu Reni, Iya, di mana kita bisa beraktivitas normal seperti biasa, hanya kita harus lebih membiasakan hidup lebih disiplin dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Semua itu kita lakukan bukan
hanya peduli untuk diri kita sendiri, tapi juga peduli dengan kesehatan orang lain, ya, terutama orang-orang yang kita sayangi. Iya, betul sekali Bu Rupiah. Nah, Bu Rani, pertemuan kali ini materi apa yang Ibu sampaikan kepada para pendengar, terutama anak-anak didik kita di kelas 6? Iya, terima kasih Bu Rupiah. Saya akan membantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 muatan PPKN KD 3.3 yaitu penelaah kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Materi ini bisa kita pelajari pada tema 4, subtema 3, namun pada subtema 3 ini kita lebih fokus pada pentingnya mencintai produk Indonesia. Iya. Boleh saya mulai, Bu ya? Iya, silakan Bu Rani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, khususnya anak-anak Ibu kelas 6, Ibu ucapkan salam badatan, belajar dari radio Tuntung Pandang. Bagaimana anak-anak dan para pendengar sekalian, sudah siap mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan? Iya, siap. Iya, mudah-mudahan siap ya. Iya. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kondisi pandemik segera berakhir, supaya kita bisa bertemu kembali dan belajar kembali di sekolah. Dan anak-anak Ibu juga bisa bertemu dengan teman-teman, belajar, bermain, seperti sebelum masa pandemi. Amin. Baik anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang globalisasi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman ekonomi, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya mencintai produk Indonesia yang bersumber dari beragam kegiatan ekonomi di Indonesia. Negeri yang kaya akan keberagaman, negeri yang sangat kita cintai. Iya, sangat betul sekali Bu Reni. Apalagi pada masa pandemi ini rasa nasionalisme kita harus lebih dipertajam lagi. Iya, betul tentang sekali. rasa cinta tanah air. Salah satunya cinta produk dalam negeri. Tapi seperti yang kita ketahui, pada masa globalisasi ini banyak produk-produk asing yang masuk ke pasar Indonesia. Iya. Mulai dari produk makanan, teknologi, fashion. Itu bagaimana cara kita menyikapinya ya Bu? Betul sekali itu Bu Pia. Sekarang ini banyak produk-produk dari luar masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya kalau pengetahuan tentang pentingnya mencintai produk dalam negeri itu kita tanamkan sejak dini, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena yang telah memahami pentingnya mencintai produk negeri sendiri itu sangat banyak manfaat dan keuntungannya bagi masyarakat kita. Kita tahu sebenarnya produk-produk kita itu bisa bersaing dengan produk dari luar. Nah, ini salah satu nilai positif dari globalisasi. Kita juga punya kesempatan untuk belajar. Contohnya saja dalam hal fashion, makanan. Jangan salah loh Bu Pia, negara kita Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman. Iya. Nah, bisa dibilang dari hasil karya bangsa, anak bangsa kita itu tidak kalah keren loh dari hasil produk luar. Salah satu contohnya, Bu, kekayaan kuliner Indonesia. Contohnya tempe itu. Wah, suka sekali saya Nah, itu. ya kan? Tempe itu produk asli Indonesia yang sangat disukai orang luar negeri. Oh ya? Iya, bahkan nilai jualnya tuh sangat tinggi tuh. Saya suka sekali tempe yang dioseng pakai gula merah itu. Iya Bu Reni. betul, tempe mendoan itu. Benar sekali. Iya. Jadi masa orang luar suka menghargai produk kita sedangkan kita kurang menghargai dengan selalu bangga dengan membeli dan memakai produk luar. Iya tuh Bu, saya juga banyak menjumpai ada sebagian orang yang merasa bangga bisa memakai produk luar. Nih loh, baju saya dari Paris gitu ya Bu. Iya, padahal seandainya mereka tahu dan paham banyak manfaat dari mencintai produk dalam negeri dengan membeli produk dalam negeri sendiri ya kan? Iya betul sekali itu Pia. Ya, sebelum kita lanjut ke manfaat, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus cinta produk Indonesia? Waduh, pertanyaan yang sangat bagus tuh Pia. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Padahal kan banyak tuh pilihan. Kan dan tidak ada larangan tuh untuk memilih hal yang kita suka. Iya, benar sekali. Iya benar. Memang tidak ada larangan memilih yang kita suka. Tetapi kembali lagi kepada kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, maka alangkah baiknya kita memilih produk Indonesia. Karena dengan kita membeli dan memakai produk Indonesia, kita sudah membantu mempertahankan produk Indonesia dari serbuan produk luar negeri. Dengan begitu kita juga sudah menjaga kedaulatan bangsa. Wah, tambah menarik nih topik kita hari ini.
Seperti misalkan ya Bu, kalau misalkan kita beli alat tulis nih Iya, buat iya. anak-anak kita, biasanya kita tengok aja tuh madein apa ya Iya. kan, di belakang kan udah tertulis tuh Iya, ya. iya, iya. Tapi ngomong-ngomong, apa sih Bu manfaat mencintai produk dalam negeri? Waduh, sangat banyak sekali Bu Pia itu manfaatnya. Wah, tahan dulu nih Bu Reni. Kita akan lanjutkan lagi materi kita hari ini tentang pentingnya mencintai produk Indonesia. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi nih Bu. Iya. Apa sih manfaat mencintai produk Indonesia Bu? Ya, Bu Pia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak manfaat dari mencintai produk Indonesia. Manfaat yang pertama adalah produk dalam negeri itu pasti akan meningkat. Nah, yang kedua, itu bisa menambah besar skala usaha dalam negeri. Iya kan? Kemudian yang ketiga, bisa menambah jumlah investasi di Indonesia. Iya kan? Nah, kemudian bisa juga meningkatkan jumlah lapangan kerja. Ini yang Iya, itu yang lebih penting kan Bu. Nah, kemudian kalau kita bisa banyak menghasilkan barang-barang, itu kan pasti akan mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Iya benar sekali. Kalau sudah ada pekerjaan nggak mungkin kan ya Iya. ada copet atau Iya, apa benar ya kan? sekali. Iya. Nah, manfaat selanjutnya Bu Pia bisa menambah jumlah pendapatan nasional. Iya. Kemudian bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Iya. Nah, dengan begitu secara otomatis pasti juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya benar sekali. Wah ternyata sangat banyak ya Bu manfaatnya kalau kita mencintai produk Indonesia. Iya. Ini yang baru Ibu sebutkan ini masih banyak lagi kan ya Bu? banyak. Yang lainnya. Yang lainnya masih banyak. Kalau kita masih bisa menggali lagi itu masih Iya. banyak lagi manfaat-manfaatnya. Iya. Ya itu Bu Pia, itu salah satu bentuk cinta tanah air kita, yaitu adalah dengan mencintai produk Indonesia, negara kita sendiri. Iya. Nah, jadi Bu Pia, salah satu wujud sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi yaitu dengan merasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita juga harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia karena tuh Bu Pia ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita sebagian besar menggunakan barang buatan bangsa Indonesia, Iya. itu barang Indonesia itu memiliki kualitas yang mampu bersaing loh dengan barang-barang asing. Iya betul. Iya, karena barang yang menjadi komoditas ekspor, terutama itu ya yang menjadi barang komoditas ekspor, misalnya makanan, Iya. rempah-rempah, Betul. pakaian, mebel, alat rumah tangga, Iya. tas, sepatu, kosmetik, belum Wah, banyak banyak lagi yang sekali. lainnya. Iya. Nah, semua itu mengisyaratkan bahwa produk anak bangsa itu wajib kita apresiasi. Iya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menghargai, kita pakai, Iya. bahkan kita bisa mempromosikan ke produknya itu keluar. Iya. betul Apalagi sekali. sekarang zaman canggih Bu Pia, zaman Iya. teknologi, kita bisa manfaatkan itu. Iya. Nah, dengan kita menggunakan barang buatan Indonesia, kita dapat mendukung pembangunan nasional. Iya. Nah, karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Iya. Selain itu, menggunakan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan persatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya, Bu Pia. Iya, jadi kita harus lebih mencintai lagi ya produk Indonesia. Bukan hanya mencintai, Bu Pia. Jadi kita wujudkan juga dengan memakai produk buatan Iya, Indonesia. betul. Karena itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap barang buatan Indonesia. Iya. Satu lagi, Bu Pia. Iya. Bukan hanya kita menghargai produk Indonesia untuk diri kita sendiri, tapi salah satu bentuk penghargaan lain adalah dengan mengajak orang lain untuk lebih menggunakan barang buatan Indonesia dari produk asing. Juga termasuk bentuk penghargaan itu, Bu Pia. Iya benar sekali Bu Reni. Apalagi kita tahu ya kan pada masa pandemi ini kita harus pintar-pintar mensiasati kebutuhan kita. Iya. Nah itu sangat penting Bu. Tapi Bu ya ngomong-ngomong di era global saat ini rasanya agak ketinggalan mengangkat isu cinta produk dalam negeri saja. Bagaimana tidak, tiap hari kita diguyur dengan iklan-iklan produk dari luar negeri. Iya, Sebagai anak bangsa, bagaimana ya Bu cara kita menghadapi atau mensiasatinya untuk mewujudkan kecintaan kita pada produk Indonesia? Nah, saya punya tips nih, Bu, untuk mensiasatinya. Apa itu ya? Satu,
kalau kita mau belanja, kita list tuh, kita tulis tuh belanja, daftar belanja untuk kebutuhan pribadi kita dari produk lokal. Iya, betul Nah, sekali. kemudian kita bisa ajak tuh teman atau sahabat atau kerabat untuk belanja produk lokal. Kemudian kita juga bisa mempromosikan lewat akun sosial media, ya kan, produk-produk lokal yang kita suka. Iya, benar sekali. Wah, kita lanjutkan lagi ya Bu Reni. Iya. Terus apa ya yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri, Bu? Dampaknya Bu ya, para produsen akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan mengalami kerugian dan berujung pada melemahnya ekonomi nasional. Jadi Bu Pia, apabila kita banyak menggunakan produk Indonesia, maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat karena tingkat konsumsi yang tinggi didukung oleh semakin rendahnya impor barang dari luar negeri. Nah, jadi dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri juga mereka rasakan dengan semakin dikenalnya produk mereka, otomatis akan mendapatkan modal untuk lebih mengembangkan usahanya. Iya, benar sekali. Nah, untuk itu mencintai produk Indonesia juga akan berdampak pada kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian Indonesia akan tahan terhadap tekanan global. Semakin banyak ilmu nih kita hari ini ya Bu. Iya. Tidak terasa ya Bu Reni, waktu berjalan. Mudah-mudahan anak-anak kelas 6 dan para pendengar sekalian bisa memahami pentingnya mencintai produk Indonesia. Iya, betul sekali. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mencintai produk kita, kita sudah bisa mewujudkan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Jadi nanti ya Bu Reni sampai ke rumah nih, kalau mau belanja apa harus dilihat dulu nih, madein apa nih. Kalau di Indonesia beli ya. Tapi kalau misalkan madein CINA itu lebih murah gimana nih? Jadi gejolak promo-promo tuh lebih berarti ditimbulkan lagi rasa cinta. Oh gitu ya. Jadi walaupun barang itu pas barangnya nih sama nih, tapi ternyata harganya si madein itu lebih murah nih. Kayak apa nih kita nih? Jadinya gejolak promo nih. Aduh, nih kayak apa nih mau beli produk Indonesia nih? Tapi dengan semangat cinta tanah air tadi, pokoknya tidak mempan produk lain, harus kita beli produk Indonesia, ya kan Bu Reni? Ya baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan? Silakan Bu Reni. Iya, terima kasih Bu Pia dan anak-anak Ibu sekalian, para pendengar Radio Tuntung Pandang sekalian. Ibu berharap anak-anak Ibu akan tumbuh menjadi generasi yang pandai bersyukur dan menghargai dengan apa yang kita punya, dengan lebih mencintai produk Indonesia. Pesan Ibu, ingat anak-anak Ibu, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir setelah selesai beraktivitas. Nah, itu saja yang pesan dari Ibu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita khususnya tentang cinta tanah air. Ya, terima kasih Bu Reni atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap jangan lupakan 3M ya Bu. 3M. Iya, itu yang terpenting sekali. Iya, pendengar Radio Tuntung Pandang khususnya anak-anak Ibu kelas 6 SD dimanapun kalian berada, semoga pengetahuan tadi bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Amin. Terima kasih Bu Reni atas pemaparan materinya. Terima kasih juga buat para pendengar sekalian telah bergabung pada acara kita hari ini. Sebagai penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang.